Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita agungkan Dia. Haleluya. Katakan, Yesus, Kau kebenaran dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari katakan, kalau ku hidup bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, selama ku hidup bagi-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kepadamu. Mari katakan, kalau ku hidup bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau kami hidup bagi-Mu ya Tuhan.
haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kemurahan-Mu dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang kami boleh alami sampai hari ini. Tuhan Yesus memberikan nafas hidup bagi kami semua. Kami hidup, kami kuat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus menjadi doa kami saat ini. Kalau kami hidup, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi kami semua, bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada saat ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita agungkan Dia, kita muliakan Tuhan, karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pujilah-Mu di hatiku, pujilah-Mu selalu di hatiku. Ya Allah baik.
Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kitab Mazmur 119 ayat 105 dituliskan, firman itu pelita bagiku kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Mari percaya kepada firman. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai hari ini. Haleluya. Amin. Ialah lampu bagi kita yang menuntun jalan-jalan hidup kita semua. Amin. Itulah Alkitabnya sejak dahulu, dia tetap bercahaya, perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Dia pedang yang bermata dua. Dia pedang yang bermata dua, dia kompas penunjuk jalan, surat dari kerajaan sorga. Alkitabnya yang heran, sejak dahulu dia tetap bercahaya, perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran. Amin. Dia tak berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya, perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Alkitab heran, dia tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita perlu firman Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita, agar kita tidak tersesat dalam dunia ini. Haleluya. Mari katakan, kusiapkan hatiku untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu atas kami. Curahkan urapan Haleluya. Tuhan bagi Amin. Puji Tuhan. saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tiada berubah firman-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu ajaib. Firman-Mu mulia. Haleluya. Firman-Mu
Amin, puji Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Amin, puji Tuhan. Saat Haleluya. Amin. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu tiada berubah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus, Engkau ajaib. Engkau mulia. Haleluya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Oh, haleluya Tuhan. Amin, amin. Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Amin. Siapkan hatiku Haleluya. Amin. dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu itu mengajar kepada kami semua agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan firman Tuhan akan mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami tidak mudah tersesat dalam dunia ini. Karena firman-Mu yang akan menuntun jalan kehidupan kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu firman-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan berfirman bagi kami semua, berfirman bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu juga akan meneguhkan iman kami untuk kami tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pada saat ini. Kau pakai dia, urapi dia dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya mengucap syukur kalau saat ini kembali saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan ada di segala tempat. Dan kalau kita betul-betul mau berdoa dan kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan bisa rasakan hadirat Tuhan hadir di segala tempat. Nah, saat ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu hati-hati dengan ajaran palsu. Artinya bahwa kita perlu waspada di akhir zaman ini, akan muncul begitu banyak pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan saudara dan saya. Karena itu lewat tema pada pagi hari ini kita akan buka sebagai ayat pokok kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Firman Tuhan katakan bahwa bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat firman Tuhan, ayat pokok yang diberikan kepada kita, bahwa dari antara kamu sendiri, penyesat itu, guru-guru palsu itu muncul bukan dari mana-mana. Tetapi justru dari kita sendiri, dari golongan kita sendiri yang mengaku tadinya orang percaya. Tetapi apa yang dia ajarkan, artinya bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang selalu diterima. Bahkan Alkitab katakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagai bagian dari ayat pokok juga dia katakan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perlu kita waspadai, perlu hati-hati karena dia akan muncul dari dalam kita, dari golongan kita sendiri. Karena itu firman Tuhan katakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera menentangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu kaget lagi tentang munculnya aliran-aliran atau guru-guru palsu atau ajaran-ajaran palsu di akhir zaman ini atau zaman sekarang ini. Karena jauh sebelumnya firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya bahwa akan muncul guru-guru palsu yang akan menyesatkan saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaan, ada begitu banyak orang Kristen kok mau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang kita tahu berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima. Firman Tuhan katakan begitu gampang mereka percaya dengan ajaran-ajaran palsu tersebut. Hal ini dapat saja terjadi karena pemahaman tentang firman Tuhan yang dia terima hanya sampai di pikiran dia. Tidak sampai dalam hati dan rohnya. Sehingga ketika pengajaran-pengajaran yang sebenarnya, yang berbeda dengan pengajaran yang dia terima, akhirnya dia mudah disesatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri pernah mengingatkan. Sekali lagi saya katakan bahwa jauh sebelumnya, firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya bahwa akan muncul guru-guru bahkan pengajaran-pengajaran palsu di akhir zaman ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, kita lihat dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Kok begitu cepat kita berbalik tinggalkan Tuhan yang Alkitab katakan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dia pilih kita karena dia tahu kita punya potensi untuk tetap memelihara iman kepada dia. Bahkan dia katakan dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah saudara perhatikan bahwa Alkitab katakan Injil yang lain ini. Injil yang lain ini bukan Injil yang sama beda generasi atau beda tahun. Bukan. Seperti saya kasih contoh. Saya pinjam salah satu produk lah.
Salah satu produk ini katakanlah sebuah motor. Bukan motor, maaf bicara, motor Yamaha, lalu kemudian muncul Yamaha yang lain. Bukan, saudara. Tetapi ini Yamaha, muncul Honda atau merek-merek yang bukan Yamaha. Ini menunjukkan bahwa produk ini tidak sama dengan Yamaha. Begitupun dikatakan di Alkitab bahwa Injil ini Injil yang berbeda, heteron atau different. Ini berbeda sama sekali, sehingga Rasul Paulus katakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, luar biasa. Paulus menegaskan sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, itu heteron, itu different, yang sangat berbeda. Bukan sama jenis, berbeda tahun atau serinya berbeda, no, tapi berbeda sama sekali. Karena itu dia ingatkan bahwa kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, jadi jauh sebelumnya, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa sebenarnya firman Tuhan sudah mengingatkan kita akan muncul pengajaran-pengajaran palsu, akan muncul guru-guru palsu di akhir zaman ini. Karena itu kita tidak perlu kaget lagi tentang pengajaran ini muncul. Tetapi ironisnya banyak orang yang mengaku orang percaya, kok mau mengikuti pengajaran-pengajaran yang sebenarnya berbeda dengan pengajaran yang diterima. Karena mereka menerima firman Tuhan sampai kepada pikiran mereka, logika mereka. Sementara firman Tuhan yang kita terima, tidak harus kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas ini, tetapi harus jangkau dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan mau supaya kita percaya sungguh-sungguh dari hati kita. Supaya ketika pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran yang sudah kita terima, kalau itu tertanam di hati kita, tertanam dalam roh kita, gampang saja kita menolaknya. Karena itu Rasul Paulus katakan begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan dimanapun saudara berada, tentunya teguran Paulus ini tidak saja kepada jemaat yang di Galatia, tetapi juga saya percaya berlaku juga untuk semua orang percaya pada zaman ini. Karena itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan terima begitu saja tanpa kita mengoreksi firman Tuhan yang kita terima. Kita belajar kepada jemaat Berea. Saudara perhatikan, jemaat orang-orang Yahudi di Berea berbeda dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sebab orang-orang Yahudi di Berea ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka tidak terima begitu saja, saudara. Tapi mereka menyelidiki, mereka cari tahu apakah firman yang mereka terima ini benar-benar selaras dengan apa yang mereka miliki. Karena itu saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-11. Begitu tekunnya orang-orang Yahudi di Berea, ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka tidak menerima begitu saja, tidak telan begitu saja. Tetapi mereka mempelajari firman Tuhan yang mereka dengar, apakah yang diberitakan firman Tuhan yang mereka terima ini selaras dengan firman Tuhan yang mereka miliki. Karena itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Apa yang membuat berbeda antara orang Yahudi di Berea dengan orang Yahudi di Tesalonika? Kenapa sampai Alkitab mencatat bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya? Karena orang-orang Yahudi, sekali lagi saya bacakan kepada saudara, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Kadang-kadang kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa merasakan hadirat Allah hadir dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan tapi asal-asal. Kadang-kadang sambil dengar firman Tuhan sambil makan sesuatu. Kadang-kadang dengar firman Tuhan sambil buka handphone. Kadang-kadang mendengarkan firman Tuhan sambil ngantuk aja. Ya bagaimana kita mau merasakan hadirat Tuhan, saudara? Tapi saudara lihat apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang Yahudi di Berea, mereka menerima firman Tuhan, mereka terima dengan kerelaan hati, luar biasa. Bahkan dikatakan di sini, saudara, dan setiap hari, bukan pada hari Minggu mereka terima firman Tuhan, lalu mereka mengoreksi atau melihat kembali apa selaras dengan apa yang mereka miliki firman Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan katakan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi yang membuat kita mengerti tentang guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran palsu ini, karena kita mengoreksi setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita terima, dan kita tidak terima sampai di pikiran kita, tapi sampai di hati dan roh kita. Membuktikan bahwa kalau firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar bersumber dari Roh Kudus. Apakah firman Tuhan, pengajaran yang kita terima ini benar-benar datang dari Tuhan? Kan itu filter yang paling utama untuk kita mengerti bahwa firman yang disampaikan ini benar-benar dari Tuhan. Itu adalah Alkitab yang saudara dan saya punyai. Karena itu jemaat yang ada di Berea, orang-orang Yahudi yang sama, berbeda dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena orang-orang Yahudi di Berea mereka menerima firman Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus. Sebagaimana Daud pernah katakan kepada anaknya Salomo, "Kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan rela hati." Jadi kalau sesuatu yang kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang tulus, saya percaya memberkati saudara. Amin. Saya percaya firman itu memiliki kuasa yang luar biasa. Saat ini, apapun keadaan saudara yang saudara alami, apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga keluarga, ketika saudara menerima firman Tuhan dengan tulus, dengan rela hati, revival pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Saudara yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah pasti ada jalan keluar. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Firman Tuhan katakan, dia menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu menguji setiap roh apakah yang diajarkan itu bersumber dari roh Tuhan atau bukan. Mari kita buka Alkitab sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam 1 Yohanes, surat Yohanes 4 ayat 1, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan mudah kita percaya. Karena banyak orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Tetapi yang dia praktekkan, dia aplikasikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mengerti bahwa firman Tuhan yang dia terima ini bersumber dari Tuhan? Ada roh yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji. Karena itu Alkitab katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Haleluya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, perhatikan baik-baik, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Nah, saudara bayangkan kalau Yohanes, Rasul Yohanes, di abad pertama menulis firman Tuhan ini. Di abad pertama Yohanes sudah mengingatkan bahwa akan muncul, tapi sekarang sudah berada. Nah, kalau di abad yang sekarang ini, abad ke-20, dia bukan akan muncul lagi, tapi dia sudah berkuasa. Tinggal saatnya oknum antikris akan muncul. Tapi roh-roh antikris itu sudah banyak. Karena apa? Karena Rasul Yohanes sudah mengingatkan kita. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia, yaitu antikristus, roh antikristus itu, telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Oh, haleluya. Kalau abad pertama dia akan datang, bahkan Yohanes menegaskan dia sudah ada. Nah, saya percaya sekarang ini bukan akan datang dan sudah ada, tapi dia sudah berkuasa. Dia akan muncul dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saudara dan saya. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tekun dengan firman Tuhan, maka mudah saja kita disesatkan. Sebagaimana di atas tadi saya katakan, yang menjadi ironis bagi orang percaya adalah kok mau mengikuti pengajaran-pengajaran yang kita tahu menyimpang dari jalan kebenaran yang sesungguhnya. Saya akan bacakan terus kepada saudara, firman Tuhan katakan, memberitahukan bahwa roh antikristus ini, bahwa roh antikristus ini akan datang, tetapi sekarang ini dia sudah berkuasa, tinggal saatnya dia menyatakan dirinya sebagai oknum antikristus itu sendiri. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya bukan kita berperang, saudara, melawan nabi-nabi itu. Tapi firman Tuhan katakan kita lebih daripada seorang pemenang, artinya bahwa Tuhan sudah berperang mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Tinggal bagaimana kita hidup di dalam firman itu, kita harus punya waktu di dalam firman itu, supaya kita akan mengerti pengajaran-pengajaran yang datang, dan roh itu akan menguji. Apakah pengajaran ini benar bersumber dari Tuhan atau bukan? Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa yang tidak berasal dari Allah, garis bawahi, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak ibu saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana agar kita dapat mengetahui apakah ajaran-ajaran ini palsu atau tidak. Itu menjadi poin utama bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Bagaimana supaya kita mengerti bahwa pengajaran yang datang ini, selain daripada kita harus membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, selain kita harus punya waktu untuk membaca Alkitab, bagaimana kita mengerti bahwa pengajaran yang dibawakan kepada kita ini benar-benar bersumber dari Tuhan atau bukan. Karena itu saya catat yang pertama, untuk kita mengerti bahwa pengajaran ini bersumber dari Tuhan, adalah dari buah-buah mereka. Karena itu Alkitab katakan bahwa dari buahlah kita mengenal pohonnya. Artinya bahwa apa yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan kehidupan mereka yang sesungguhnya. Karena itu Alkitab katakan buah yang menentukan nama pohon itu. Saudara perhatikan, beberapa waktu yang lalu saya selalu katakan bahwa buah itu sehingga orang mengenal pohonnya. Saudara lihat pohon duren itu, semua bentuk pohon duren itu sama, saudara. Saudara nggak tahu apa duren ini, duren Bangkok, apa duren Petro, apa garing, apa duren apapun namanya, semua duren sama. Tapi ketika dia berbuah, baru saudara tahu, oh ini durennya duren Petro. Saudara lihat pohon mangga, semua pohon mangga sama, saudara. Saudara tidak pernah tahu ini mangga apa. Setelah dia berbuah, saudara tahu, oh ini mangga gole, ini mangga arum manis, dan seterusnya. Taunya dari mana? Dari buahnya. Jambu air begitu banyak, saudara. Pisang aja begitu banyak, saudara. Saudara lihat
pohon pisang kalau dia belum berbuah, saudara nggak pernah tahu pohon pisang apa. Saudara bisa bilang pisang mas, pisang susu, pisang apa saja. Tapi ketika dia berbuah, saudara, oh ini pisang, kalau saya orang Ambon, saya bilang pisang beta. Pisang Ambon. Tahunya dari mana? Buahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Untuk kita mengenal siapa mereka, pengajaran yang mereka bawakan. Dari buah kehidupannya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita perlu waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dia bisa ada dalam gedung gereja, saudara. Dia bisa memuji Tuhan. Bahkan barangkali di antara kita dia bisa tampil sebagai singers. Dia mungkin tampil sebagai pendoa syafaat yang luar biasa, kalimatnya luar biasa. Tapi kita mengenal dia sesungguhnya apakah dia penyembah yang benar atau tidak dalam kehidupan hari-harinya. Dalam kehidupan hari-hari itu menentukan bahwa apakah dia ini benar atau bukan. Sebagai penyembah yang benar. Karena itu Yesus mengingatkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudara diberkati Tuhan. Kalau kehidupan kerohanian kita benar-benar seturut dengan firman Tuhan akan melahirkan tindakan, perbuatan, tingkah laku, sikap hidup, bahkan tutur bahasa kita sesuai dengan apa yang tersimpan dalam hati kita. Karena itu tidak ada buah dari pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus mengingatkan bahwa demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bahkan dikatakan dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, sama dengan ketika saudara melihat bahwa seseorang memberitakan firman Tuhan dengan baik, saudara bilang luar biasa. Jangan maaf bicara, bukan karena dia punya titel yang hebat, sehingga saudara menganggap bahwa wah ini pemberitaan firman pasti benar. No, kita harus uji. Sekalipun dia punya titel secara teologinya luar biasa, tapi Alkitab menjadi filter dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar kepada jemaat Berea yang tadi saya katakan dalam Kisah Rasul 17. Apa yang dia sampaikan, filternya adalah Alkitab yang kita pegang. Karena itu Yesus sendiri katakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab apa? Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi apa yang diajarkan kepada saudara dan saya? Pemberitaan firman Tuhan yang kita terima dari mulut dia, kalau kita tidak filter dengan Alkitab yang kita miliki, kita punyai, kita anggap bahwa pengajaran itu pengajaran yang baik bersumber dari Tuhan. Matius 7 ayat 20 firman Tuhan katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 2-3, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Filipi. Dia katakan sangat tajam. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Luar biasa, saudara. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat. Orang-orang bersunat itu bukan sunat khitan. Dalam bahasa sana dia bilang aralet leva fekem. Tapi yang Tuhan mau ini adalah sunat hati.
Setiap orang yang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mampu menyunat hatinya. Yang tadinya hati yang punya kebencian terhadap orang lain harus dipotong buang. Yang hatinya tidak punya kasih, dia harus mengasihi. Yang tadinya hati yang sulit untuk mengampuni, dia harus mampu mengampuni. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Oh haleluya. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Artinya bahwa sebagai orang percaya, kita harus memiliki roh, terutama Roh Kudus harus memenuhi hidup kita, agar menjadi filter ketika ada penyampaian-penyampaian firman Tuhan yang datang dari luar. Dan filter utama adalah Alkitab yang kita miliki, maka roh itu akan menguji apakah roh ini bersumber dari Tuhan atau bukan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat, roh itu akan memberitahukan kepada saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya selalu katakan, doa itu bukan sekedar bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan sekedar banyaknya kata-kata yang baik kepada Tuhan. Tapi doa itu bagaimana kita punya waktu untuk duduk secara kusuk dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Banyak orang berdoa, tapi berdoa pikiran dan hati tidak selaras. Kenapa? Karena banyak keinginan, banyak kebutuhan yang dia sampaikan. Akhirnya Yesus itu harus menjadi objek pusat penyembahan kita. Dia menjadi subjek sebagai pelengkap penderita kita. Karena yang kita minta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, kita minta Tuhan yang adakan. Sementara kalau kita fokus kepada Tuhan, undang Tuhan, tarik hadiratnya. Saya percaya apapun persoalan saudara, apapun sakit penyakit saudara, apapun pergumulan hidup keluarga, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, saat itu juga dia sudah take over, dia sudah ambil alih, dia sudah menyelesaikan. Bahkan Alkitab katakan dia memberikan kita lebih daripada seorang pemenang. Amin. Kita perlu waktu duduk di bawah kaki Tuhan, sembah di haleluya, terus rasakan. Sampai saudara merasakan ada damai, sejahtera, ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Secara kasat mata saudara tidak bisa melihat Tuhan kalau dia tidak izinkan. Lain soal kalau dia izinkan untuk saudara melihat dia. Tapi paling tidak kalau saudara fokus menyembah dia, maka saudara akan rasakan hadiratnya hadir dalam kehidupan saudara. Ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang luar biasa. Yang dunia tidak mampu berikan kepada saudara. Dan di saat itu juga setiap pergumulan saudara, dia sudah ambil alih. Dan dia sudah take over semua. Amin. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Firman Tuhan katakan, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita tidak perlu melihat hal-hal yang nampak di hadapan kita. Tapi kita mau serahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa mereka ini adalah guru-guru palsu atau pengajaran-pengajaran yang palsu. Yang pertama dari buahnya. Yang kedua dari sikap hidup mereka, yaitu suka menghakimi orang lain. Kalau saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan luar biasa. Saudara bisa katakan, oh saya diberkati firman Deso, nggak ada masalah. Memang firman Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi ketika yang dia sampaikan lalu kemudian kembali dalam kehidupan hari-harinya, dia suka menghakimi orang lain. Itu artinya dia menganggap dirinya paling benar daripada orang lain. Dia selalu merasa bahwa dia itu lebih benar daripada orang lain. Sementara kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri. Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-1, firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang hamba Tuhan, lalu apa yang diajarkan dalam kehidupan kita yang baik, tapi kembali dalam kehidupan bermasyarakat, selalu menjelekin orang, selalu memfitnah orang, selalu merasa dirinya lebih benar daripada orang lain, hati-hati. Karena itu tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini, hati-hati tentang pengajaran-pengajaran palsu. Karena Alkitab katakan dalam Mazmur 50 ayat 20, bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara lihat apa yang dikatakan pemazmur. Ada saudara bersaudara sendiri, dia menceritakan saudara kandungnya sendiri kepada orang lain. Luar biasa. Itu ada dalam orang Kristen, saudara. Ada. Karena itu pemazmur katakan begini dalam Mazmur 50 ayat 20. Di dalam Mazmur 50 ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Luar biasa, saudara. Ada orang Kristen yang kakak beradik, dia bisa ceritakan kakaknya atau adiknya kepada orang lain tentang keburukan, kejelekan dari saudara kandung sendiri. Oh, luar biasa. Jadi perlu saudara kita mewaspadai, jangan sampai kita disesatkan. Nah, sekali lagi saya bagikan kepada saudara, bagaimana kita mengetahui bahwa pengajaran yang datang kepada kita ini adalah pengajaran-pengajaran yang palsu, yaitu dari buah kehidupannya. Yang kedua, dari kehidupan dia sendiri. Kalau dia sering mengata-ngatain orang, sering memfitnah orang, sering menjelek-jelekin orang, saudara perhatikan bahwa dia menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Bahkan diantaranya bisa mengata-ngatai keluarganya sendiri. Di dalam Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam Roma 2 ayat yang pertama, saya bacakan kepada saudara. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga mengingatkan saudara dan saya. Siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita melihat buah-buah dan dari mereka serta dengan sering menghakimi orang lain, maka saya percaya bahwasanya mereka bukanlah pengajar-pengajar yang benar, melainkan mereka itu adalah pengajar-pengajar atau guru-guru yang palsu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. mengikuti jalan
tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Mari Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Nah, kami harus akui bahwa kami penuh dengan keterbatasan, ketidakmampuan kami untuk melihat jauh ke depan. Engkaulah penuntun kami, Engkaulah penasehat kami ya Tuhan. Roh Kudus, sertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena kami sadari ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang muncul di akhir zaman ini, yang akan menyesatkan begitu banyak orang percaya. Tapi lewat firman-Mu ya Tuhan, mengajarkan kami untuk lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Oh glory, haleluya, haleluya. Mengikuti jalan-Mu. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. La kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua. Kami harus akui bahwa kami tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak punya kepastian ini. Kami hanya punya satu pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus bagi hidup kami. Betapa pentingnya firman Tuhan, supaya firman itu akan menyelidiki setiap firman yang lain yang datang dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Haleluya, kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap tarikan nafas kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau. Bahkan kami tidak mau bergeser dari titik berdiri kami percaya kepadamu ya Tuhan. Karena bagi kami Yesus cukup. Bagi kami Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Glory, 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 glory. Shabbat. Yesus, 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 Yesus. Shabbat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya.
tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, pimpinlah, pimpin kami ya Tuhan, karena tanpa kepemimpinan-Mu kami mudah disesatkan. Kami tidak mampu melihat jauh ke depan kami Tuhan, tapi Roh Kudus yang tahu persis. Karena itu kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tidak henti-hentinya kami naikkan segala puji, hormat, syukur, limpah terima kasih atas lawatan-Mu bagi kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan, bahkan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Engkau ada bersama kami di sini ketika kami memuji menyembah Engkau. Engkau ada juga dalam setiap jemaat dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing, mereka boleh merasakan hadirat Allah hadir dalam kehidupan mereka. Karena firman dan kekuatan Roh Kudus menyampaikan setiap isi hati Tuhan bagi kami, supaya kami tidak mudah disesatkan. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing, supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami sampai kepada rancangan, rencana-Mu, yaitu gereja yang sempurna. Tuhan Yesus, mampukan kami berjalan di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tawaran-tawaran hawa nafsu kedagingan yang membawa kami kepada kebinasaan. Sekalipun kami diberikan kesempatan untuk berbuat dosa, Tuhan jauhkan itu. Berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk menolak setiap kesempatan perbuatan dosa, supaya lewat dan dari kehidupan kami, nama Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik dalam keluarga, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan di masa-masa sulit ini, dengan ruang kerja, ruang lingkup aktivitas yang sangat sempit, tapi kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati anak-anak-Mu. Setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, hari ini ada jawaban yang pasti dari firman-Mu, dan ada pertolongan, bahkan kemenangan yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat pada siang hari ini, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta, kasih, kemurahan, anugerah, berkat, rahmat, hikmat dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Roh Kudus
menyertai saudara dan saya siang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat saat ini, dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.